Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ramadan sebagai Ketua Pengawas periode 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan dasar tentang peran anggota untuk koperasi dan koperasi mahasiswa. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban sebagai anggota. Yang kedua adalah dampak positif dan dampak negatif untuk anggota. Yang terakhir adalah persamaan dan perbedaan anggota aktif dan anggota pasif. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari materi kita hari ini, teman-teman. Dan di sini yang harus kita garis bawahi adalah pengertian dari peran. Peran itu adalah kedudukan seseorang di suatu lingkungan atau masyarakat, teman-teman. Jadi di sini kita akan mempelajari posisi seseorang menjadi anggota koperasi atau anggota koperasi mahasiswa. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung masuk ke dalam materi, yaitu tentang hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak. Hak itu adalah suatu hal yang akan kita dapatkan ketika kita masuk dalam lingkungan atau organisasi. Yang pertama adalah menghadiri dan juga memberikan pendapat pada saat rapat anggota. Yang kedua adalah memilih dan dipilih oleh anggota untuk menjadi pengurus maupun pengawas dari anggota. Dan yang ketiga adalah meminta diadakannya rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi tersebut yang disebut Pokma. Yang keempat yaitu adalah memberikan pendapat dan saran yang diminta maupun tidak diminta. Yang kelima adalah pelayanan sama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Dan yang keenam adalah pendapatan keterangan tentang perkembangan koperasi saat ini sesuai dengan anggaran dasar. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan hak yang akan kalian dapatkan ketika kalian masuk menjadi anggota koperasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang akan kalian lakukan setelah kalian masuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama, kalian harus mematuhi ADART, anggaran dasar rumah tangga yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Yang kedua, kalian harus berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh pihak koperasi. Dan yang ketiga adalah memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban kita ketika masuk menjadi anggota koperasi, sekarang saya akan membahas tentang dampak positif yang akan diberikan atau kita dapat ketika masuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama, ketika kita masuk koperasi, anggota akan diprioritaskan oleh koperasi itu sendiri. Yang kedua, anggota akan menjadi produsen dan konsumen atau sebagai pengguna atau pemilik. Yang ketiga, teman-teman, koperasi itu bersikap sukarela dan terbuka. Jadi ketika anggota ini masuk, itu tanpa ada paksaan. Yang keempat, prinsip pengelolaan koperasi itu untuk mendapatkan laba yang nantinya diperuntukkan untuk anggota, teman-teman. Dan yang terakhir, koperasi ini adalah suatu badan usaha yang dimana seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Hatta bahwa badan usaha yang cocok untuk Indonesia itu adalah koperasi, teman-teman. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan dampak positif yang selanjutnya, yaitu koperasi mempraktikkan demokrasi ekonomi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenapa seperti itu? Kita harus lihat dulu nilai-nilai dasar dari demokrasi, yang dimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk masyarakat anggota, pada khususnya masyarakat berumah. Dan koperasi juga merupakan sokok guru perekonomian bangsa Indonesia. Jadi di sini sudah jelas bahwa koperasi merupakan satu wadah untuk bisa mempraktikkan demokrasi ekonomi khususnya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan selanjutnya untuk dampak positifnya adalah anggota memiliki suara yang sama. Jadi teman-teman sini nggak usah takut, baik itu kalian adalah pengurus, baik itu kalian ada ketua sekalipun maupun kalian anggota sekalipun, kalian memiliki suara yang sama, teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki suara, memiliki pendapat, kritik dan saran, aspirasi maupun inspirasi silakan teman-teman salurkan kepada pengelola koperasi tersebut yang bertujuan untuk bisa memajukan koperasi kalian. Selanjutnya, koperasi juga memudahkan anggotanya untuk mendapatkan modal. Tadi kembali lagi tujuan koperasi untuk menjadikan anggota yang dimana berarti koperasi memiliki peran untuk bisa memenuhi kebutuhan anggotanya, termasuk dalam peminjaman modal untuk membuat usaha atau pengembangan usaha dari setiap anggotanya. Yang selanjutnya, dampak positifnya adalah besar simpan wajib atau simpanan lainnya cenderung tidak memberatkan bagi anggotanya. Karena kita tahu, teman-teman juga pasti tahu, prinsip koperasi itu adalah koperasi merupakan bersifat sukarela dan terbuka, teman-teman. Jadi tidak boleh ada yang bersifat memberatkan antara koperasi maupun anggota itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk dampak positifnya adalah koperasi bertujuan untuk mentingkatkan kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan aja. Itu jelas tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 92. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi itulah
dampak-dampak positif yang bisa kita rasakan ketika kita masuk menjadi anggota koperasi. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke dalam dampak negatif yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi anggota koperasi dan harus kita antisipasi teman-teman. Yang pertama adalah kesadaran anggota lemah. Contohnya seperti kita membayar simpanan. Seperti teman-teman tahu, ketika kalian masuk koperasi, otomatis kalian bayar simpanan. Dan banyak di antara anggotanya yang susah untuk membayar simpanan. Yang kedua adalah koperasi memiliki daya saing yang lemah ketimbang dengan PT, CV, dan badan usaha lainnya. Yang ketiga, dampak negatif yang akan didapatkan adalah koperasi ini sukar untuk mendapatkan modal, apalagi modal yang skala besar, teman-teman. Yang keempat, koperasi ini sukar sekali untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional, sehingga terjadi beberapa kendala untuk internalnya sendiri. Yang kelima, dan terakhir dari dampak negatif yang akan didapatkan yaitu adalah di koperasi atau organisasi manapun pasti akan memiliki kepentingan masing-masing, teman-teman. Begitu juga dengan koperasinya, kan anggotanya banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara anggota biasa dan juga anggota sebagai kader. Jadi teman-teman bisa memilih mau jadi anggota biasa atau anggota sebagai kader. Ketika teman-teman memilih untuk menjadi anggota biasa, teman-teman hanya bisa untuk menabung, membayar simpanan, menjadi anggota atau peserta pada kegiatan Kopma seperti diskusi anggota, lalu juga ada LSO, lembaga semi otonom. Dan ketika teman-teman memilih untuk menjadi anggota aktif atau kader Kopma, teman-teman bisa memiliki pendidikan yang di dalamnya. Lalu juga teman-teman bisa menjadi delegasi baik itu nasional, kota maupun di bidang internasional, teman-teman. Dan masih banyak sekali keuntungan yang akan kalian mendapatkan ketika kalian menjadi anggota atau kader Kopma Jakarta. Baik teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran anggota ketika kalian masuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama, kalian akan turun aktif untuk bisa mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Yang kedua, kalian akan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kalian akan membayar simpanan yang ada di dalam koperasi tersebut, teman-teman. Terus yang keempat adalah kalian akan turun adil kepada resiko-resiko yang akan didapatkan oleh koperasi tersebut karena bersifat kekeluargaan dan kebersamaan. Baik teman-teman, demikianlah materi-materi yang akan saya sampaikan mengenai peran anggota untuk koperasi dan juga koperasi mahasiswa. Semoga materi tersebut bisa teman cerna dan bisa diterapkan dalam kegiatan koperasi kalian, baik di organisasi maupun koperasi mahasiswa di Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.